Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kepada kami waktu untuk memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya di atas puji-pujian kami Allah bertakhta. Bahkan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Ya Tuhan, Engkau melawat kami pada hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menuntun kami untuk beribadah dan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di saat ini juga. Ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami, dan tutup bungkus kami dan ibadah ini dengan kuasa darah-Mu Yesus. Malaikat-Mu berpasukan memagari kami dan tembok berapi Allah dari surga mengelilingi kami. Segala kuasa-kuasa kegelapan roh jahat iblis setan kami ikat dalam nama Yesus Kristus. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus dan kami hancurkan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus beracara leluasa untuk menuntun kami untuk lebih mengerti firman di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, bersama-sama berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati semuanya. Renungan kepada kita ambil di dalam kitab Matius 28 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-15. Matius 28 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Kita bergantian membacanya dan di ayat yang ke-15 nanti kita bersama-sama membacanya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Bersama-sama mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan tentang dusta mahkamah agama. Baru saja kita merayakan kematian Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu Jumat Agung, dan pada hari Minggu kita telah merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari antara orang mati, di mana Tuhan mengalahkan maut, Tuhan mengalahkan kuasa kegelapan, dan Tuhan memperdamaikan kita dengan Allah yang Maha Kuasa atas dosa-dosa kita. Dan Tuhan telah menanggung dosa kita di atas kayu salib, dan telah menanggung segala penyakit kita di atas kayu salib, dan oleh bilut-bilut Yesus Kristus kita disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus Kristus kita disembuhkan. Ketika Tuhan Yesus mati, beberapa saat setelah dia mati, maka datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi kepada Tuhan, kepada Pontius Pilatus, dan berkata kepada Pontius Pilatus, si penyesat itu pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu, perintahkanlah penjaga-penjaga untuk menjaga kuburan itu. Siapa tahu nanti murid-murid Yesus Kristus
mereka akan mencuri mayat Yesus Kristus itu pada waktu penjaga-penjaga sedang tidur. Dan Paulus berkata, pergilah bersama dengan penjaga-penjaga itu dan menteraikanlah kuburan itu. Jagalah baik-baik kuburan itu. Dan mereka pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Pontius Pilatus untuk menjaga kuburan itu dengan baik-baik. Saudara yang diberkati, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu tergenapi ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa aku kembali ke Yerusalem, dan di Yerusalem aku akan disiksa, aku akan menderita oleh imam-imam kepala dan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan aku dibunuh. Dan pada hari ketiga setelah aku mati, maka aku bangkit dari antara orang mati. Saya mau berkata kepada saudara, Yesus dituduh sebagai penyesat oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, padahal mereka sebenarnya tahu mengenai kitab Injil, mereka tahu tentang Alkitab, tapi mereka menuduh Yesus Kristus sebagai penyesat. Dan saya mau berkata kepada saudara bahwa Yesus Kristus bukan penyesat, tapi Yesus Kristus adalah orang yang menunjukkan jalan menuju kepada keselamatan itu, sesuai dengan firman-Nya yang berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus bukan penyesat, tapi Yesus Kristus itu menyatakan kebenaran. Apa yang belum terjadi, Yesus sudah tahu, dan Dia memberitahukan kepada imam-imam kepala dan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, termasuk kepada murid-murid Yesus Kristus. Dan kepada murid-murid Yesus Kristus ketika Yesus menyatakannya, maka Petrus berkata, tidak akan terjadi itu padamu. Dia tarik tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu usaha iblis untuk menggagalkan karya keselamatan. Petrus pun dipakai oleh iblis untuk menggagalkan, dan Yesus berkata kepadanya, enyahlah engkau iblis. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dipakai oleh iblis untuk menggagalkan karya keselamatan itu. Hati-hati, orang Kristen bisa digunakan oleh iblis untuk tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan Yesus Kristus dituduh sebagai penyesat. Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa dituduh sebagai pembohong. Tuhan Yesus bukan pembohong, tapi Dia adalah berkata yang benar. Pembohong itu adalah iblis. Bapa pembohong itu adalah iblis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di ayat yang baru saja kita baca, yaitu ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jelaslah ketika Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi memberitahukan kepada murid-murid Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus telah bangkit, dan pada saat itu juga penjaga-penjaga kuburan
yang diperintahkan oleh Pontius Pilatus itu pergi juga ke kota untuk memberitahukan kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi apa yang telah terjadi tentang Yesus Kristus, di mana mereka menyaksikan sendiri, mereka melihat sendiri ketika fajar menyingsing, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lainnya pergi ke kuburan, dan terjadilah gempa bumi yang sangat hebat, yang amat dahsyat, di mana malaikat Tuhan datang untuk menggulingkan batu besar yang ada di pintu kuburan Tuhan Yesus Kristus, dan malaikat itu duduk di atas batu itu, dan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya bagaikan salju, dan penjaga-penjaga kuburan itu pun mereka merasa takut, dan wajah mereka bagaikan wajah orang yang mati. Saudara yang diberkati, dan mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria Magdalena dan kawan-kawan, yang berkata, Yesus yang engkau cari itu tidak ada di sini, ia telah bangkit. Seperti apa yang pernah dia katakan, 3 hari setelah dia mati, dia akan bangkit. Dia pernah berkata, dia telah mendahului engkau ke Galilea, pergilah ke sana dan beritahukan kepada teman-teman, kepada murid-murid yang lain. Inilah yang disaksikan oleh penjaga-penjaga kuburan itu yang merasa ketakutan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang jaga kuburan ini, mereka jujur pergi kepada imam-imam kepala untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka menceritakan, melaporkan kejadian itu, maka imam-imam besar itu sekongkol untuk tidak menceritakan kabar kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka berusaha untuk menggagalkan karya keselamatan itu. Yang pertama tadi, mereka menggagalkan karya keselamatan dengan menuduh Yesus Kristus sebagai penyesat. Yang kedua, mereka berusaha menggagalkan karya keselamatan itu dengan cara berdusta, mendustai wali nagari, mendustai Pontius Pilatus dengan cara memberikan uang kepada penjaga-penjaga kuburan itu yang menjadi saksi hidup atas kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi, hati-hati, orang yang tahu firman Tuhan pun akan memutarbalikkan firman Allah itu. Hati-hati, jangan sampai kita memutarbalikkan yang benar menjadi tidak benar, yang tidak benar menjadi benar, hanya karena hebat, hanya karena uang. Uang tidak menyelamatkan saudara, tapi ada yang menyelamatkan saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka sekongkol untuk mendustai seluruh dunia, dan pada hari ini pun ada dusta-dusta mahkamah agama itu. Di dalam gereja pun diputar-balikan firman Allah yang seharusnya orang-orang Kristen harus melakukan,
sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak melakukannya seperti imam-imam kepala. Pujilah Tuhan, engkau beribadah di tempat ini tidak menyepelekan firman Allah. Apa yang tertulis, itulah yang kita lakukan. Kita tidak menyembunyikan apa yang terjadi. Kita tidak menyembunyikan satu titik pun firman Allah. Karena kalau disembunyikan firman Allah itu adalah pekerjaan iblis. Mereka sudah tahu bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi mereka tetap berkata, oh belum. Enggak benar, itu bohong semua. Mereka menuduh Yesus sebagai penyesat. Justru mereka lah yang menjadi penyesat. Justru mereka lah yang menjadi pembohong. Mereka menuduh bahwa murid-murid Yesus Kristus akan datang mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus itu pada waktu penjaga itu sedang tidur. Namanya penjaga. Saudara yang kekasih, ketika saya masuk pertama sekali menjadi militer tahun 1972, 44 tahun yang lalu. Mungkin ada yang belum lahir pada waktu itu. Kami menjaga kesatrian, menjaga markas pendidikan kami, di mana waktu kami menjaga itu 12 orang penjaga, 4 orang yang jaga berdiri, 4 orang yang cadangan, yang duduk di penjagaan di pintu gerbang, yang 4 orang jaga di pos-pos, dan yang 4 orang istirahat. Jadi tidak ada yang tidur, hanya yang cadangan 4 orang itu yang tidur. Jadi setiap 2 jam cadangan itu dibangunkan. Jadi kalau mereka berkata saat tidur jaga itu, disitulah mereka mencuri mayat Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal berjaga-jaga saja mereka sudah berbohong. Dari awal mereka sudah berbohong sampai Yesus bangkit dari antara orang mati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berjaga-jaga dengan benar, jangan berbohong. Amin. Kalau pergi kul yang benar, itu namanya berjaga-jaga. Kalau pergi berdoa yang benar, jangan tidur di dalam menara doa. Amin. Kalau ibadah yang benar, jangan tidur dalam ibadah. Amin. Salam kiri kanan, katakan jangan tidur. Haleluya, jangan tidur. Saya tidak heran Pak kalau pada zaman ini sekarang pun di bidang apapun ada suap menyuap. Seperti yang terjadi yang ramai sekarang ini, Muhammad Sanusi, anggota DPR DKI Jaya, menerima uang 2 miliar, akhirnya ditangkap oleh KPK. Baru di dunia itu KPK udah menangkap, apalagi nanti ditangkap oleh Tuhan Yesus Kristus, dilempar ke neraka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan di situ, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Hati-hati saudara, serdadu-serdadu atau tentara penjaga kuburan Yesus Kristus,
Mereka jujur untuk melaporkan kepada imam besar kejadian yang sebenarnya. Tetapi karena pengaruh hebeng, bahasa Batak bilang isedona mengatur negaraun, kata halak kita hebeng. Nah, itulah yang terjadi kepada serdadu-serdadu yang menjaga kuburan Yesus Kristus, yang tadinya mereka lempar jujur, tapi karena ada hebeng, enak juga ini diterima, maka mereka terpengaruh, terkontaminasi dengan bohong, dengan iblis. Bapak pembohong siapa? Iblis. Kalau berbohong, pembohong itu siapa? Anak iblis. Jadi jangan berbohong supaya saudara tidak jadi anak iblis. Tetapi jujurlah supaya kita dikatakan anak-anak Tuhan. Mereka terpengaruh karena tekanan ekonomi. Mereka terpengaruh karena hidup susah. Mereka terpengaruh karena masalah. Saudara yang dikasihi, firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Masalah apa yang kau hadapi, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah kesulitan-kesulitan, datanglah kepada Yesus Kristus. Dialah yang menyelesaikan segala masalah itu. Dia yang memenuhi kebutuhan kita. Burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apa yang kau makan, minum, pakai, Tuhan telah menyiapkan buat kita. Tuhan telah menyiapkan buat kita semuanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, inilah dusta mahkamah agama. Dan sampai sekarang dusta itu masih disebar luaskan. Mereka berusaha menggagalkan karya keselamatan itu. Dan karya keselamatan itu sedang terjadi dan akan terjadi, dan kita sedang menunggunya untuk kita dibawa kepada keselamatan itu. Yang penting kita percaya dalam hati, kita akui dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan oleh Allah Bapa dari antara orang mati, bukan seperti oleh orang-orang atau imam-imam kepala itu dan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak percaya karena mereka disesatkan oleh iblis. Amin. Haleluya. Colek kiri kanan, bilang haleluya. Karena ada yang tidur satu orang, saya lihat nikmat. Atau mungkin itu ciri khasnya untuk mendengarkan firman Tuhan, tutup mata. Bisa juga begitu. Tapi kalau tutup mata begini-gini, itu perlu diragukan. Kawan saya bilang, bagaimana cara menghilangkan ngantuk? Gampang menghilangkan ngantuk. Ambil korek api, taruh di sini, sehingga ini jadi kencang. Amin. Nah, bawalah korek api di rumah. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, maka malaikat itu tadi berkata kepadamu, kepada Maria Magdalena dan kepada kawan-kawannya, pergi ke Galilea, di sana Yesus menunggu. Mereka berangkat dan mereka memberitahukan kepada murid-murid Yesus Kristus, dan mereka tidak percaya. Thomas tidak percaya karena Thomas pada waktu itu tidak ada di situ, dan dia berkata, aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku pada bekas luka itu
maka aku tidak percaya. Mengapa murid-murid Yesus tidak percaya? Karena iblis mencoba untuk mempengaruhi murid Yesus Kristus supaya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Itulah pekerjaan iblis. Sudah jadi Kristen, tetapi iblis menimbulkan di dalam hati mereka untuk tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Mana mungkin sebelum jariku masuk di dalam bekas paku itu, sebelum masuk jariku di lambungnya, dan aku tidak percaya. Dan dinyatakan oleh Yesus Kristus bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang hidup, bukan Tuhan yang telah mati. Setelah 8 hari dinyatakan kepada mereka bahwa Yesus telah bangkit. Pintu tertutup, maka Yesus datang dan berkata, Thomas, taruhlah tanganmu, cucukkanlah jarimu di bekas luka paku itu. Aku percaya, kata Thomas. Percayalah, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak dilihat oleh mata. Cepat Yesus datang kepada mereka supaya iman mereka tidak berubah. Cepat baca firman Tuhan supaya imanmu tidak berubah. Cepat berdoa supaya imanmu tidak mengkhianati Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyelamatkan saudara. Hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah pekerjaan iblis sampai sekarang, sedang menggagalkan karya keselamatan itu. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka adalah nabi yang terakhir, yaitu nabi-nabi palsu, dan mereka dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Bahkan di beberapa tempat di Indonesia mereka berkata, di Manado kelihatan wajah Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berkata kepada saudara, jangan percaya, karena memang saudara di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa banyak yang muncul di akhir zaman ini nabi-nabi palsu. Nabi yang terakhir yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau ada nabi setelah itu, maka dia adalah nabi palsu. Dia adalah nabi palsu yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah Mesias. Baiklah kita berhati-hati di akhir zaman ini, supaya saudara jangan disesatkan. Murid Yesus saja mau disesatkan oleh iblis. Petrus mau disesatkan dengan berkata, oh tidak akan terjadi itu kepadamu Tuhan. Engkau tidak akan dianiaya, tidak dibunuh. Dia tarik tangan Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, kenyang kau iblis. Saudara yang diberkati, ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan itu, tidak ada jalan lain. Kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Dengan banyak berdoa, dengan banyak baca firman Tuhan, dengan banyak menyembah kepada Tuhan. Macam cara mereka lakukan. Kalau Tuhan Yesus sendiri dijelek-jelekkan sebagai penyesat,
Apalagi saudara, ketika firman Tuhan engkau sampaikan, benar itu firman yang disampaikan. Dan ketika ditanyakan kepadanya, firman apa yang benar, dan dia sesatkan. STT juga lulusan STT, bukan lagi sebagai sekolah tinggi teologi atau sarjana teologi, tetapi diplesetkan sebagai sarjana tinggi hati atau sekolah tinggi hati. Mengapa? Karena diperdebatkan firman Allah. Firman Allah jangan diperdebatkan, tapi firman Allah itu dipercaya, diimani, bukan mencari kelemahan. Bisa kita diskusi, bukan tentu berkelahi, bukan tentu meniadakan firman. Dipersoalkan bahasa lidah dengan bahasa roh. Apakah bahasa lidah itu sama dengan bahasa roh? Dia sama. Dia bilang di mana ayat firman-Nya. Dan dia berkata, GDI itu adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat saya baca sendiri. Dan saya katakan kepada orang yang sedang diskusi, ya, kirim sama dia, ada bahasa lidah itu ada di dalam Kisah Rasul. Dan saya jelaskan, kita harus menjelaskan kepada mereka, karena dia pakai Kisah Rasul 2 ayat 4, itu bahasa speak in tongue, bahasa lidah. Di mana ayat yang mengatakan bahasa lidah itu ada? Dia tanya, dan Roh Kudus menuntun saya bahwa ada di dalam Kisah Rasul 19. Di situ dikatakan bahasa roh. Sejak dari itu, maka dia tidak lagi menghubungi anak rohani kami. Saudara yang diberkati, STH dipakai oleh iblis untuk mengaburkan bahasa roh, untuk tidak percaya kepada bahasa roh. Nanti di lain waktu saya akan khotbah tentang bahasa lidah, bahasa roh. Bahasa lidah, bahasa roh itu sama. Ada ayat firman. Saudara yang diberkati, kalau saudara tidak mengerti, ditanya kepada saudara, bilang, hari ini saya tidak bisa menjawab. Biar saya tanya kepada Roh Kudus, biar saya tanya kepada gembala saya, mana ayat firman-Nya. Jangan sembarangan menjawab. Nanti dalam jawaban yang tidak benar, malah iblis menunggangi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjawab dengan benar. Hanya Roh Kuduslah yang menuntun kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau berkata kepada saudara bahwa Yesus Kristus bukan penyesat, tapi Yesus Kristus memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawar, dan penglihatan kepada orang-orang buta, dan membebaskan orang-orang yang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah yang difirmankan oleh Yesus Kristus dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan sungguh Roh Kudus yang memenuhi Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang samalah yang memenuhi kita. Marilah kita melakukan sesuai dengan Lukas 4
ayat 18-19 sesuai dengan tema pada tahun ini, yaitu tahun pembebasan sekutunya. Kita bergerak untuk membebaskan orang-orang yang terikat. Kita bergerak untuk membebaskan orang-orang yang tertawan oleh kuasa kegelapan, tertawan oleh penyakit, tertawan oleh belenggu dosa. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka kita akan menyimpan harta kita di sorga.